Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai hukum ketenagakerjaan di era gig ekonomi, studi komparatif dan urgensi pembaharuan UU Cipta Kerja. Selanjutnya, anggota kelompok. Nah, anggota kelompok kami pertama ada Vija Sukma Fajarina 23279, ada Klasika Oselo Arsi 231.347, terus ada Dimas Dewijaya 231.311, selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Salman Rahman 231.326, dan terakhir Susana Mukti Aljabar 231.307. Selanjutnya, pengertian pertama adalah konsep gig ekonomi. Nah, ekonomi gig ini dipahami sebagai sistem pasar tenaga kerja yang didominasi oleh pekerjaan jangka pendek atau berbasis tugas. Berbeda dari hubungan kerja permanen, Friedman menggambarkan fenomena ini sebagai pergeseran dari hubungan kerja tradisional menuju model kerja tanpa keterikatan dengan satu pemberi kerja. Lebih jauh lagi, konsep ini menekankan fleksibilitas waktu dan lokasi kerja. Berbeda dengan pekerjaan tetap yang terikat dengan kontrak jangka panjang, di mana para pekerja akan dibayar berdasarkan hasil proyek, bukan gaji bulanan singkat yang biasa disebut dengan istilah freelance. Selanjutnya ada klasifikasi pekerja gig. Dalam perkembangannya, ekonomi gig ini membedakan antara para karyawan atau kontraktor dengan para pekerja lepas. Dengan kata lain, ekonomi gig ini memberi pengertian bahwa pembagian pekerja lepas dalam gig ini berdasarkan kontrak, platform, atau bidang usaha di mana mereka bekerja secara independen untuk tugas sementara tanpa adanya ikatan jangka panjang, seperti pekerja platform daring, yaitu online platform workers, pekerja sesuai permintaan, pekerja sesuai pekerjaan dan sesuai job yang dikerjakan. Lebih jauh lagi, di Indonesia sendiri biasa dikenal dengan istilah platform digital, ojek online atau freelance. Saatnya ada prinsip pelindungan. Pelindungan pekerja gig ini menekankan pada hak dasar seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Meskipun pada dasarnya status mereka sebagai pekerja independen, akan tetapi prinsip ini perlu diterapkan, mengingat benefit yang mereka terima tidak akan sama dengan para karyawan atau pekerja yang berlandaskan pada kontrak. Selanjutnya ada studi komparatif mengenai Uni Eropa Platform Directive. Nah, Uni Eropa ini menghadapi pertumbuhan pesat ekonomi platform dengan 28 juta pekerja platform pada tahun 2025. Merespon tantangan ini, Komisi Eropa mengusulkan Platform Work Directive pada Desember 2021 yang akhirnya diadopsi oleh Parlemen Eropa pada April 2024. Yang pertama ada prinsip presumsi. Nah, direktif ini menerapkan prinsip presumsi atau rebutable presumption bahwa hubungan kerja ada ketika platform memenuhi kriteria kontrol tertentu. Jika terdapat indikasi bahwa platform menjalankan kontrol de facto atas pekerja, status default atau adalah karyawan. Platform dapat membantah presumsi ini dengan memberikan bukti bahwa tidak ada hubungan kerja. Yang kedua ada transparansi algoritma. Yang pertama, menginformasikan pekerja tentang penggunaan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang keputusan yang berdampak signifikan pada kondisi kerja. Dan yang ketiga, memungkinkan peninjauan oleh manusia atas kebutuhan otomatis. Selanjutnya yang ketiga itu pelindungan data. Platform dilarang memproses data pribadi tertentu seperti status emosional, percakapan pribadi, atau data yang memprediksi kinerja di luar konteks kerja. Pekerja juga berhak mengakses dan mendapatkan salinan data pribadi mereka. Selanjutnya ada yang keempat, implementasi dan dampak. Negara anggota EU memiliki 2 tahun untuk mentransposisi direktif ke dalam hukum nasional. Diperkirakan direktif ini akan mengklasifikasi ulang sekitar 5,4 juta pekerja platform dari kontraktor independen menjadi karyawan yang memberikan mereka akses penuh ke perlindungan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada kualifikasi itu, waduh, oh, ini, oke. Yang pertama itu ada Dynamics DCS and ABC Test. Landasan regulasi pekerja gig di California adalah keputusan Mahkamah Agung California dalam kasus Dynamic Operation West INC 5 Superior Court 2018 yang menetapkan ABC Test
untuk menentukan status kontraktor independen. Menurut tes ini, pekerja dianggap karyawan kecuali perusahaan dapat membuktikan ketiga kondisi berikut. Nah, kondisi pertama adalah kebebasan dari kontrol. Pekerja bebas dari kontrol dan arahan perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan, baik dalam kontrak maupun praktik aktual. Yang kedua, pekerja di luar bisnis inti. Pekerja melakukan pekerjaan yang berada di luar bisnis inti perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, bisnis independen yang mapan. Pekerja secara kebiasaan terlibat dalam perdagangan, pekerjaan, atau bisnis yang mapan dengan sifat yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan masuk ke poin kedua, yaitu Assembly Bills 5 atau ABS, yaitu disahkannya pada September 2009 dan berlaku efektif Januari 2020. AB5 mengkodifikasi keputusan Dynamics ke dalam undang-undang. Bill ini bertujuan memperluas perlindungan bagi pekerja gig dengan mempersempit definisi kontraktor independen. Lalu poin selanjutnya itu ada proposition proposition 22, yaitu merespons AB5. Perusahaan platform seperti Uber, Lyft, DoorDash, dan Instacart mensponsori inisiatif pemungutan suara proporsional proportion 22 yang disetujui pemilih California pada November 2020. Proposisi ini mengklarifikasikan pengemudi ride sharing dan kurir delivery sebagai kontraktor independen dengan beberapa perlindungan tambahan. Lalu poin selanjutnya ada evaluasi dan kontroversinya. Itu pendekatan California menciptakan tensegrity antara perlindungan pekerja dan model bisnis platform. Kritikus berpendapat AB5 terlalu restriktif dan merugikan pekerja yang menginginkan rekredibilitas. Pendukung berpendapat klasifikasi sebagai karyawan penting untuk memastikan perlindungan dasar. Slide selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada Singapore Platform Works Act, yang dimana Singapura mengadopsi pendekatan pragmatis yang berusaha menyeimbangkan inovasi ekonomi dengan perlindungan pekerja. Platform Work Act yang berlaku efektif 1 Januari 2025 menandakan tonggak penting dalam regulasi pekerja gig di Asia. Act ini mendefinisikan platform worker sebagai individu yang melakukan pekerjaan melalui platform digital operatif di Singapura yang mencakup beberapa aspek diantaranya. Yang pertama ada pengemudi ride hailing, yang kedua ada kurir delivery, yang ketiga ada pekerja on demand lainnya. Yaitu poin selanjutnya itu ada perlindungan, yang dimana poinnya A itu kontribusi CPF, Central Provident Fund, yang dimana platform workers wajib berkontribusi ke CPF. Sistem jaminan sosial komprehensif Singapura yang mencakup tabungan pensiun, perumahan, dan kesehatan. Kontribusi dibagi sama antara pekerja dan operator platform. Lalu poin selanjutnya yang B itu ada kompensasi pekerja, yang dimana operator platform wajib menyediakan asuransi kompensasi pekerja yang mencakup cedera atau penyakit yang timbul dari pekerja seperti biaya pengobatan, kompensasi pendapatan selama tidak mampu bekerja, dan kompensasi cacat permanen. Poin selanjutnya yang C itu ada perlindungan representasi, yang dimana platform workers memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi platform workers yang pertama yang dapat menegosiasikan dengan operator platform tentang upah dan kondisi kerja.
Yang kedua, menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang ketiga, mewakili kepentingan anggota dalam sengketa. Lalu poin selanjutnya itu yang D itu ada kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana operator platform bertanggung jawab memastikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya, termasuk yang pertama menyediakan informasi tentang risiko kerja, yang kedua melaporkan kecelakaan serius kepada otoritas, lalu yang ketiga ada mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan. Lalu selanjutnya itu ada mekanisme penyelesaian sengketanya. Jadi mana menetapkan proses penyelesaian sengketa bertingkat pada yang pertama mediasi melalui tripartite alliance for dispute management. Lalu yang kedua ada arbitrase jika mediasi gagal. Yang ketiga ada keputusan arbitrase bersifat final dan dapat dieksekusi seperti putusan di pengadilan. Selanjutnya ada evaluasi model yang ada di Singapura, yaitu model di Singapura dipuji sebagai hybrid approach yang tidak mereklasifikasi pekerja gig sebagai karyawan penuh, namun memberikan perlindungan substansial. Pendekatan ini dianggap lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks ekonomi Asia yang menghargai transparency. Nah, masuk poin selanjutnya itu ada perbandingan tiga yurisdiksi. Yang pertama itu ada aspek, yang kedua ada Uni Eropa. Ya, yang pertama aspeknya, lalu yang pertama itu ada Uni Eropa, California, dan Singapura. Dari aspek yang pertama itu pendekatan klasifikasinya yang ada di Eropa itu presumsi hubungan kerja dengan kriteria kontrol. Yang di California itu ada EBC test kontraktor independen jika memenuhi tiga kriteria. Yang di Singapura itu status tersendiri sebagai platform worker. Lalu aspek yang selanjutnya jaminan sosial, yang dimana di Uni Eropa itu penuh jika klasifikasi sebagai karyawan. Yang di California itu terbatas berdasarkan Prov 22 subsidi kesehatan. Lalu yang di Singapura itu wajib CPF, pensiun kesehatan perumahan. Aspek yang selanjutnya, transparansi algoritma, yang dimana di Uni Eropa itu wajib dengan hak peninjauan manusia. California itu tidak diatur secara spesifik, dan di Singapura itu tidak diatur secara spesifik juga. Lalu aspek selanjutnya yaitu kompensasi pekerja, yang dimana yang di Uni Eropa itu sesuai hukum ketenaga kerjaan nasional. Lalu yang di California itu asuransi kecelakaan kerja, yaitu ya Prov 22, yang di Singapura wajib asuransi kompensasi pekerja. Lalu aspek selanjutnya itu ada hak berserikat, yaitu yang di Uni Eropa itu penuh jika klasifikasi sebagai karyawan. Yang di California itu terbatas, Prov 22 melarang kolektif bargaining. Yang di Singapura ada hak membentuk asosiasi dan negosiasi kolektif. Aspek yang selanjutnya itu ada upah minimumnya, yang di California itu ya jika klasifikasi sebagai karyawan. Yang di California itu ada 120% upah minimum untuk waktu aktif. Singapura tidak diatur, diserahkan pada negosiasi. Lalu aspek yang terakhir implementasinya di Uni Eropa 2026 transposisi nasional. California berlaku sejak 2020 dalam sengketa, dan di Singapura berlaku sejak Januari 2025. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan komparatif.
Ketiga yurisdiksi menunjukkan pendekatan berbeda dalam mengatur pekerja gig. Uni Eropa cenderung melindungi pekerja dengan presumpsi hubungan kerja yang kuat. California mencoba menyeimbangkan melalui tes yang ketat, namun menghadapi tantangan implementasi politik. Singapura mengadopsi jalan tengah dengan menciptakan status hukum tersendiri yang memberikan perlindungan tanpa reklasifikasi penuh. Baik, selanjutnya, ada analisis Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan Omnibus Law yang mengubah 79 undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja ini meliputi satu, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dua, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, tiga, pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang terakhir, percepatan proyek strategis nasional. Selanjutnya, ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang CP. Pada dasarnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini membenahi 6 aspek utama ketenagakerjaan, diantaranya, satu, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dua, outsourcing atau alih daya, tiga, pengupahan, empat, waktu kerja, lima, pemutusan hubungan kerja atau PHK, enam, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Keti- Ketiadaan aturan spesifik pekerja gig. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja ini membawa berbagai pembaruan, terdapat kekosongan regulasi signifikan terkait pekerja platform digital. Yang pertama, ada ambiguitas status hukum, dua, ketidakpastian jaminan sosial, tiga, tidak ada ketentuan transparansi algoritma, empat, keterbatasan hak berserikat, lima, ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susana. Oke, yang selanjutnya dengan realita GIG ekonom. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum memberikan perlindungan mendalam, memadai bagi pekerja platform digital berbagai kesenjangan utama. Yang pertama, gap regulasi, kedua, ketidaksesuaian klasifikasi, ketiga, ketimpangan perlindungan, keempat, ketidakpastian hukum. Tantangan utama dalam menghadapi peraturan hubungan kerja digital pada dasarnya adalah karakteristik karyawan, mengingat kembali bahwa sistem gig ekonomi ini tidak terpaku pada pekerjaan jangka panjang. Yang pertama, tantangan klasifikasi, tantangan perlindungan sosial, tantangan teknologi, tantangan ekonomi politik, tantangan penegakan hukum. Poin pertama, prinsip-prinsip keseimbangan. Proporsionalitas, portable benefit, transparansi, points, dan representasi. Teknologi netral. Yang kedua, model kategori ketiga pekerja platform. Perlindungan yang diberikan. Yang kedua, fleksibilitas yang dipertahankan. Dan yang ketiga, kewajiban platform. Yang ketiga, mekanisme regulasi adaptif. Yang pertama, regulatory sandbox. Yang kedua, multi-stakeholder governance. Yang ketiga, data driven regulation. Yang keempat, sunset clause and review berkala. Baik, di sini ada kesimpulan, ekonomi gig menghadirkan dilema dalam hukum ketenagakerjaan modern. Fleksibilitas dan peluang ekonomi yang ditawarkan berjalan beriringan dengan meningkatnya kerentanan pekerja akibat minimnya perlindungan hukum. Studi perbandingan menunjukkan bahwa setiap negara memilih pendekatan berbeda sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politiknya. Uni Eropa menitikberatkan pada perlindungan maksimal, California bergulat dengan kompromi politik, sementara Singapura mengembangkan model jalan tengah. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan pekerja platform digital. Kekosongan regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan bagi jutaan pekerjaan gig. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Dengan pendekatan yang bertahap, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berpeluang membangun kerangka hukum ketenagakerjaan digital yang adil, adaptif, dan berkelanjutan. Baik,
Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.